Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dasar Michael dan hari ini kita akan membahas pelajaran agama Kristen kelas 4. Nah, ada yang tahu tidak tema 3 itu judulnya apa? Ayo, judul dari tema 3. Nah, kalau kalian mensyukuri kehadiran Allah, benar. Dan hari ini kita akan belajar bersyukur. Bagaimana, apa saja yang sudah Tuhan berikan untuk kita? Apakah kita sudah bersyukur belum? Dari hal-hal kecil seperti Tuhan memberikan kita nafas kehidupan, memberikan kita masih bisa melihat, kita masih bisa bernapas, masih bisa berbicara, mendengar, dan bergerak. Oke, sebelum kita membahas itu, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, dan serahkan hati kita kepada Tuhan. Oke? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami semua ya Bapa. Atas kebaikan-Mu kami masih dapat berkumpul kembali sehingga kami dapat menikmati pelajaran pada pagi hari ini. Dan juga kami juga sangat berterima kasih ya Bapa karena Engkau sudah menjagai kami dari malam hingga pagi hari ini tanpa kekurangan apapun. Kami sangat bersyukur ya Bapa karena kami masih dapat melihat, bernapas, berbicara, mendengar, dan bergerak. Terima kasih ya Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami. Ya Bapa yang ada di surga, sekarang kami akan memulai proses belajar mengajar online. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Jauhkanlah kami dari segala penyakit agar kami tetap sehat selalu dan tetap bisa menikmati hari-hari bersama orang-orang yang kita cintai. Ya Bapa yang ada di surga, doa yang kurang sempurna ya Bapa kami panjatkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, setelah kita berdoa, ayo kita bernyanyi. Ada yang tahu tidak lagu Seperti Yang Kau Ingini? Nah, karena topik kita kan tentang bersyukur, jadi kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Nah semuanya, sekarang ayo buka bukunya halaman 25. Kita lihat yang uraian materi yang pertama, pengertian mensyukuri. Orang Kristen selalu bersyukur kepada Allah atas semua peristiwa yang dialami dan berkat yang diterima. Bisa contohnya seperti berdoa bersama, mendoakan orang lain, membaca Alkitab, dan persembahan perempuan miskin. Nah, jadi bersyukur adalah perbuatan yang patut dilakukan karena dengan bersyukur kita menghormati dan menghargai kekuasaan Allah. Bersyukur atas kehadiran Allah berarti menghormati dan menghargai semua perbuatan Allah melalui peristiwa yang dialami, baik itu peristiwa menyenangkan maupun peristiwa tidak menyenangkan.
Nah, di sini kita bisa melihat sebuah cerita di halaman 27. Seorang tukang panggul sayur sedang duduk beristirahat. Beberapa menit kemudian, seorang wanita cantik memberhentikan mobil mewahnya tidak jauh dari tempat ia duduk. Seandainya aku sekaya wanita itu, aku tidak perlu bekerja sebagai buruh yang setiap hari bermandikan keringat, kata tukang panggul sayur itu dalam hatinya. Pada saat yang sama, wanita kaya itu berjalan di depan tukang panggul sayur lalu pergi. Seandainya aku bisa hidup sederhana seperti tukang panggul sayur itu, aku tidak perlu memikirkan banyak pekerjaan bisnis yang membuatku tidak dapat tidur nyenyak, batin wanita itu. Nah, apa yang diajarkan oleh kisah tukang panggul sayur dan wanita kaya itu? Hidup tidak bersyukur akan menjadi hidup yang berat, penuh keluh kesah, dan mengabaikan kehadiran Allah dalam kehidupan. Baik tukang panggul sayur maupun wanita kaya tersebut tidak mensyukuri kehidupan yang diberikan Allah kepadanya. Bagaimana mensyukuri kehadiran Allah dapat menjadi sikap menghormati kehadiran Allah dalam semua peristiwa hidup. Nah, jadi apapun yang kita alami, sebaiknya kita selalu bersyukur. Ingat, selalu bersyukur. Kita dapat diberikan nafas kehidupan, kita masih bisa melihat, kita masih dapat bernapas, masih dapat berbicara, masih dapat bergerak, masih dapat mendengar. Kita harus selalu bersyukur. Bagaimana jika malam Tuhan mengambil mata kita? Kita tidak bisa melihat. Kita pasti akan sedih. Kita tidak bisa melihat orang yang kita sayangi seperti adik kita, mama papa kita. Nah, bagaimana kalau Tuhan mengambil mulut kita? Kita tidak bisa berbicara, kita tidak bisa berkomunikasi, kita tidak bisa mengungkapkan perasaan cinta kita kepada mama sama papa kita, kepada teman kita, kepada adik-adik kita. Nah, jadi segala hal yang membuat kita harus selalu bersyukur apapun yang kita alami, baik itu peristiwa menyenangkan maupun peristiwa sedih. Kita dimarahi oleh mama ataupun kita dimarahi oleh papa karena kita salah. Mama sama papa kita marah sama kita bukan karena mama sama papa kita membenci kita, melainkan papa sama mama kita mencintai kita karena mama sama papa kita peduli, tidak ingin kita melakukan perbuatan yang salah. Makanya mama sama papa kita marah sama kita agar kita berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, jadi ada yang tahu tidak? Alasan kita bersyukur kepada Allah itu tujuannya untuk apa? Semua orang yang bersyukur kepada Allah pasti punya alasan tertentu. Alasannya pun yang berbeda-beda, disebabkan oleh pengalaman yang berbeda-beda pula. Hal yang paling penting adalah ucapan syukur diberikan bukan sebagai balasan atas kehadiran Allah dalam semua peristiwa hidup. Persembahan ucapan syukur diberikan sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah sekaligus mengembalikan miliknya yang diberikan kepada manusia. Nah, selanjutnya dalam kisah tentang keluarga Ayub, Alkitab menceritakan bahwa mereka sering mengadakan pesta bersama kerabat dan sahabatnya. Namun, setiap kali pesta usai, Ayub selalu mengadakan kurban persembahan kepada Allah. Karena jangan-jangan pada saat melakukan pesta, anak-anaknya telah melakukan dosa melawan Allah, pikirnya. Ayub melakukan itu sebagai syukur kepada Allah, tetapi juga menghormati kehadiran Allah dalam semua peristiwa yang mereka alami dalam keluarganya. Ayub menjaga kekudusan keluarganya karena menyadari bahwa Allah hadir dalam hidup keluarganya dalam Ayub 1. Nah, selanjutnya ada juga yang menceritakan tentang Abraham. Abraham selalu mendirikan mezbah bagi Allah setiap kali ia berhenti dan berkemah di suatu tempat. Ia mensyukuri pimpinan Allah. Mezbah yang didirikan adalah bentuk penghormatan kepada Allah. Jadi, mensyukuri kehadiran Allah dalam semua peristiwa adalah sikap menghormati dan menghargai kehadiran Allah dalam kehidupan manusia. Menghormati dan menghargai semua perbuatan dan tindakan Allah dalam peristiwa apapun yang dialami manusia. Apakah kamu menghormati dan menghargai setiap kehadiran Allah dalam semua peristiwa hidupmu setiap hari? Nah, semuanya. Jadi,
kita diminta untuk selalu bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, baik itu dalam peristiwa menyenangkan maupun peristiwa yang menyedihkan. Nah, ingat ya, selalu bersyukur. Nah, gimana pelajaran yang tadi? Menyenangkan bukan? Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, semua kembali melipat tangannya, menutup matanya, dan serahkan hati kita kepada Tuhan. Ayo. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Sebab besar kasih dan karunia yang Engkau berikan kepada kami tiada berkesudahan. Ya Bapa yang ada di surga, sekarang kami sudah selesai belajar pelajaran online pada pagi hari ini. Dan berkatilah kami semua ya Bapa, lindungilah kami dimanapun kami berada. Berkatilah setiap makanan dan minuman yang akan kami santap, agar selalu memberikan tenaga baru untuk kami dan kesehatan untuk kami. Ya Bapa yang ada di surga, kami juga ingin berdoa agar COVID-19 ini dapat berlalu sehingga kami anak-anak-Mu dapat kembali ke sekolah dan dapat belajar bertatap muka kembali dengan guru-guru kami. Ya Bapa yang ada di surga, doa yang kurang sempurna ya Bapa kami panjatkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.